Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Esa Nurwahyuni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Perkenalkan, saya Mutiara Firdausi dengan NIM akhir 154 serta rekan saya Fatnun Fajriyah dengan NIM akhir 081 dan Eni Muslihati Nur Aida dengan NIM akhir 091. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di dua negara berbeda, yaitu Amerika dan Indonesia. Namun, sebelum kami membahas lebih lanjut tentang perkembangan bimbingan dan konseling tersebut, saya akan membahas awal mulanya muncul bimbingan dan konseling pada saat itu. Kita ketahui bersama bahwasanya salah satu tujuan bimbingan konseling yaitu menumbuhkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana tujuan ini telah lama diimplementasikan oleh masyarakat Yunani kuno, yang mana masyarakat Yunani kuno ini memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Kenapa? Karena masyarakat Yunani kuno pada saat itu mempunyai keyakinan bahwasanya setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda. Hingga alangkah baiknya hal tersebut memang harus ditingkatkan potensi yang ada dari setiap individu tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Yunani kuno memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi yang ada di setiap individu pada masyarakatnya. Nah, setelah kita mengetahui sejarah singkat bagaimana bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Perkembangan bimbingan konseling di Amerika pada tahun 1898 sampai 1907. Bimbingan konseling sebagai sebuah profesi berasal dari Amerika pada awal abad ke-20. Adapun pelopornya antara lain Frank Parson, Jesse B. Darwis, Ellie Weaver, John Brewer, dan banyak lainnya. Hal ini pertama kali terjadi ketika Frank Parson membuka klinik di Boston dan menyarankan kaum muda untuk mencari pekerjaan yang cocok. Adapun evolusi profesi konseling dapat terlihat pada rangkaian perjalanan profesi ini yang disusun secara kronologis sebagai berikut. Yang pertama, era tahun 1900 sampai 1909 atau yang disebut dengan era perintisan. Yang kedua, era tahun 1910 sampai 1970. Yang ketiga, era tahun 1980-an dan yang keempat, era tahun 1990-an. Pertama, era tahun 1900 sampai 1999 atau yang disebut dengan era perintisan. Pada tahun 1905, seorang psikolog Prancis Alfred Binet dan Theodore Simon memperkenalkan tes kecerdasan untuk pertama kalinya. Sedangkan pada tahun 1908, Frank Parson mengorganisasikan lembaga kecil dan independen atau yang disebut dengan Boston Vocational Bureau. Boston Vocational Bureau ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi anak-anak muda yang ingin mencari pekerjaan, dan melatih guru-guru di sekolah yang berfungsi sebagai konselor bagi siswanya yang mau lulus atau ingin mencari pekerjaan, dan juga guru dilatih untuk menyeleksi siswanya pada sekolah kejuruan yang ingin dituju, dan membantu memilih pekerjaan yang sesuai bakat minat, serta memberikan nasihat dan membantu pemindahan siswa ke sekolah yang dituju. Pada tahun 1909, Frank Parsons menerbitkan buku yang berjudul Choosing a Vocation, yakni peran konselor dan teknik yang digunakan dalam pelajaran. Sedangkan pada tahun 1913, diadakannya Fledgling Guidance Movement atau yang disebut gerakan bimbingan anak-anak muda yang belum berpengalaman bekerja. Sehingga gerakan ini tumbuh pesat yang bekerja di bawah naungan National Vocational Guidance Association.
National Vocational Guidance Association menerbitkan jurnal yang berjudul Vocational Guidance. Selanjutnya yang kedua yakni era tahun 1910 sampai 1970. Pada tahun 1913, adapun tokoh yang berpengaruh besar dan serta berkontribusi dalam hal ini yakni Jesse B. Davis, Anna Yearit, Elie Weaver, dan David S. Hill. Jesse B. Davis menggunakan pendekatan Davis ini didasarkan pada studi diri dan studi pekerjaan yang menyarankan agar siswa mendapatkan pengajaran dan bimbingan mengenai moral, kerja keras, ambisi, dan kejujuran. Sedangkan tokoh Anna Yearit melalui program bimbingan yang dikembangkan kemudian dirancang sedemikian rupa untuk menilai seseorang cukup layak atau tidak menjadi pegawai atau karyawan. Sedangkan tokoh Elie Weaver, seorang peneliti yang meneliti di sekolah New Orleans menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari manusia. Pada tahun 1916, tokoh Lewis M. Terman dan kolega-kolega di Universitas Stanford, Amerika Serikat memperkenalkan tes kecerdasan yang juga populer di sekolah-sekolah. Selanjutnya yakni di Winnetka, Illinois, di sebuah kota yakni di Amerika Serikat yang membentuk departemen konseling untuk sejumlah SD di kota tersebut, yang timnya terdiri dari psikiater, ahli psikometri, psikolog, konselor pendidikan, psikiatri sosial, dan tim administrasi. Tanggung jawab mereka yakni memberikan konseling kepada anak dan orang tuanya, membantu anak mendapatkan pola belajar yang baik dan maksimal, serta menganalisis kondisi belajar siswa seperti siswa hubungannya dengan guru, siswa hubungannya dengan orang tua, siswa hubungannya dengan lingkungan, dan sebagainya, serta memberi bantuan pemahaman kepada orang tua mereka mengenai putra-putrinya, mengenai sikap dan solusi yang semestinya dilakukan, sehingga memudahkan guru tersebut untuk berinteraksi dengan siswa agar dapat berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Banyak pihak yang mulai mengakui manfaat dari gerakan bimbingan tersebut. Asosiasi Guru-Guru Negara Bagian New York menerbitkan laporan tahun 1935 yang menjelaskan mengenai konsep bimbingan dari gerakan proses. Proses yang dimaksud yakni membantu individu-individu dalam menyesuaikan hidupnya. Dan pada tahun 1930-an, gerakan belajar anak mengajukan bahwa guru seharusnya menyediakan bimbingan untuk setiap siswa di ruang kelasnya. Selanjutnya yakni Carl Rogers mengusulkan sebuah teori konseling baru di dua buku terpentingnya. Buku pertama yakni yang berjudul Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942 dan revisinya. Rogers menawarkan konseling non-direktif yang berarti tidak mengarahkan, artinya menekankan tanggung jawab klien untuk memahami problemnya sendiri dan memicu mengembangkan diri, dan merupakan jalan alternatif dari metode tradisional tersebut. Buku yang kedua yakni berjudul Client Centered Therapy pada tahun 1951. Pada tahun 1940-an, Rogers juga memperkenalkan konseling kelompok. Yang ketiga yakni era tahun 1980-an. Pada dekade tersebut, profesi konseling mulai berkembang dengan munculnya pelatihan standar. Pada tahun 1981, dibentuknya The Council for Accreditation of Counseling and Related Education Programs atau yang disingkat dengan SASREP. Fungsi SASREP yakni untuk mengembangkan secara khusus program pelatihan konseling di tingkat master dan doktoral pada bidang konseling sekolah, konseling komunitas, konseling kesehatan mental, konseling pernikahan dan keluarga, dan konseling di perguruan tinggi. Yang keempat yakni era tahun 1990-an. Di akhir abad ke-19, spesialis psikiatri telah menemukan tempat berdampingan dengan spesialis lainnya. Posisi psikiatri dalam pengobatan gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan mental illness menjadi semakin stabil. Psikiatri ini muncul sebagai spesialisasi baru yang dipelopori oleh Van Allen Burger, Rentergem, dan Van Eden. Selama tahun 1980-an dan 1990-an banyak masalah sosial mempengaruhi anak-anak dan memicu perkembangan konseling SD.
Meningkatnya minat dan perhatian terhadap isu-isu penyalahgunaan zat, pelecehan seksual, dan penelantaran anak, serta pencegahannya telah membuat konseling di sekolah dasar menjadi wajib ada dan berfungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia berada dalam cengkraman penjajah, yaitu pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah. Para siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam situasi seperti ini, upaya bimbingan sudah tentu diarahkan pada perwujudan tujuan pada masa itu, yaitu menghasilkan manusia mengabdi penjajah. Nah, akan tetapi rasa nasionalisme rakyat Indonesia ternyata sangat tebal sehingga upaya penjajah banyak mengalami hambatan. Rakyat Indonesia yang cinta akan nasionalisme dan kemerdekaan berusaha untuk memperjuangkan kemandirian bangsa Indonesia melalui pendidikan. Perkembangan bimbingan dan konseling yang kedua yaitu dekade 40-an. Dalam bidang pendidikan, pada dekade ini lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasi kemerdekaan melalui pendidikan. Masalah kebodohan dan keterbelakangan merupakan masalah besar dan tantangan yang paling besar bagi pendidikan pada saat itu. Perkembangan bimbingan dan konseling yang ketiga yaitu dekade 50-an. Pada kegiatan pendidikan pada masa dekade ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Upaya membantu siswa dalam mencapai prestasi lebih banyak dilakukan oleh guru di kelas atau di luar. Akan tetapi pada hakikatnya bimbingan telah tersirat dalam pendidikan dan benar-benar menghadapi tantangan dalam membantu siswa di sekolah agar dapat berprestasi meskipun dalam situasi yang darurat. Perkembangan bimbingan dan konseling yang keempat yaitu dekade 80-an. Pada dekade 80-an ini bimbingan diupayakan agar menetap pemantapan terutama diusahakan pada menuju kepada perwujudan bimbingan dan profesional. Dengan demikian, maka upaya-upaya dalam dekade 80-an lebih mengarahkan pada profesionalisme yang lebih mantap. Pada saat ini profesi konselor secara legal formal telah diakui dalam sistem pendidikan nasional. Konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling merupakan profesi yang sudah diakui keberadaan di sekolah. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 yang mengatakan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru pemegang sertifikat pendidikan. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini adalah penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984 telah dimasukkan bimbingan karir di dalamnya. Usaha memantapkan bimbingan terus dilanjutkan dengan diperlakukannya UU nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang. Lebih jelasnya berdasarkan penelitian yang cukup kritis terhadap penjelasan historis gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya berdasarkan penelaahan yang cukup kritis terhadap perjalanan historis gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia,
Prayitno mengemukakan bahwa periodisasi perkembangan gerakan bimbingan dan penyuluhan di Indonesia melalui 5 periode, yaitu yang pertama adalah prawacana, kemudian pengenalan, kemudian pemasyarakatan, kemudian konsolidasi, dan yang terakhir tinggal landas. Pada periode 1 dan 2 itu dilaksanakan sebelum tahun 1960 sampai 1970 yang menjelaskan tentang prawacana dan pengenalan bimbingan konseling. Nah, pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960, seluruh Indonesia itu mengadakan konferensi FKIP yang berlangsung di Malang. Dan pada saat itu juga layanan bimbingan konseling dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Pada tahun 1962, BK mulai diperkenalkan oleh guru yang pernah belajar di luar negeri. Dan pada tahun 1963, BK resmi diumumkan yang ditandai dengan dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan di IKIP Bandung. Kemudian pada periode kedua, pelaksanaan BP dinyatakan berhasil. Karena apa? Karena beberapa mahasiswa sarjana BP telah diluluskan dan peran penting BP itu dibutuhkan di dalam atau di lingkungan masyarakat. Kemudian, pada periode ketiga itu dilaksanakan pada tahun 1970 sampai 1990-an yang menjelaskan tentang pemasyarakatan, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dan penyuluhan secara formal diprogramkan sebagai bagian integral pendidikan seiring diberlakukannya kurikulum 1975. Dan pada saat itu juga udah resmi diberlakukan untuk peserta didik dari SD sampai SMA. Setelah itu, kurikulum 1984 memfokuskan layanan BP kepada persoalan karir. Namun, di samping itu usaha BP terjadi beberapa masalah. Di antaranya yaitu ada kesalahpahaman antara BP dan BK. Nah, BK yang dimaksud di sini yaitu bimbingan karir. Karena apa? Karena di sini menjelaskan tentang karir serta keraguan dalam mengimplementasikan SK Menpan nomor 26/Menpan/1989 terhadap penyelenggaraan bimbingan di sekolah. Dan akhirnya BP ini terjadi ketidakjelasan dan simpang siur. Periode keempat dilaksanakan pada tahun 1990 sampai 2000-an tentang konsolidasi. IPBI ini mengubah kebijakan Menpen yang dimana dikhususkan untuk konselor aja, bukan untuk seluruh guru. Selain itu, juga terdapat keberhasilan yang dilakukan oleh IPBI dalam pengembangan layanan BP. Nah, diantaranya yakni ada perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling. Kemudian, pelaksanaan pelayanan BK di sekolahan hanya digunakan oleh konselor, bukan seluruh guru. Kemudian pada periode kelima menerangkan tentang lepas landas, yang mana pada masa konsolidasi itu perkembangan layanannya itu masih belum maksimal dan terdapat beberapa masalah. Dan setelah periode konsolidasi itu terdapat beberapa perbaikan, yakni yang pertama pergantian nama organisasi profesi IPBI menjadi ABKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang kedua, yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 Ayat 4 yang menjelaskan tentang bahwa seorang konselor itu termasuk tenaga pendidikan. Yang ketiga, adanya kerjasama antara ABKIN dan Dikti Depdiknas. Dan yang keempat, adanya kerjasama antara ABKIN dengan Rektorat PLP. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya meskipun layanan bimbingan dan konseling di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang baik dari periode pertama sampai periode kelima, yakni lepas landas, namun perkembangan layanan BK dalam penyelenggaraannya masih memiliki persoalan-persoalan. Nah, misalnya seperti ketidakseimbangan antara konselor dan siswa yang terdapat pada sebuah institusi pendidikan,
yang mana hal ini akan menyebabkan konselor merasa kesulitan dalam melakukan bimbingan dan konseling. Kemudian, yang kedua contohnya yaitu adanya persepsi yang masih negatif terhadap bimbingan konseling, yang mana mayoritas atau masih ada orang yang mempunyai persepsi bahwasanya bimbingan dan konseling ini hanya diperuntukkan untuk orang yang mengalami masalah aja. Nah, hal ini akan menyebabkan klien yang akan dibimbing oleh konselor mengalami kebingungan atau mungkin akan membuat klien tidak jadi melakukan pembimbingan dengan konselor karena persepsi negatif terhadap bimbingan dan konseling tersebut. Demikian beberapa materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.